Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giri Rizky Nugraha. Saya akan menjelaskan tentang analisa pengujian tahanan isolasi pada transformator tenaga 150 sampai 20 kV kilovolt di GI Lembur Situ, Sukabumi. Gardu induk merupakan bagian yang tak terpisahkan dari saluran terminasi dan distribusi listrik, di mana suatu sistem tenaga yang dipusatkan pada suatu tempat. Salah satunya yaitu transformator. Transformator merupakan peralatan utama yang mentransformasikan penyaluran energi dari suatu GI ke GI lainnya. Di dalam FMEA, trafo terdiri dari subsistem trafo fungsional fitur pada trafo, fitur mode pada trafo, FECA, fitur mode, and effects quality analysis merupakan metode yang mengetahui resiko kegagalan sistem pada sebuah sistem peralatan. Pengujian tahanan isolasi dilakukan pada saat kegiatan pemeliharaan 2 tahunan by transformasi 4 GI Lembur Situ pada tanggal 21 Oktober 2021. Berdasarkan hasil pengujian yang didapatkan, maka kondisi isolasi pada trafo tersebut dalam keadaan baik karena nilai masing-masing sistem pengujian IP sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada SK DIR 0520, yaitu IP dapat menyatakan dalam kondisi baik. GI Lembur Situ, Sukabumi, salah satu gardu induk vital yang memiliki 9 bailin 150-70 kV, sehingga untuk menjalani suplai energi tetap aman dan lancar, maka gardu induk beserta peralatannya harus memiliki kesiapan kondisi peralatan baik. Kondisi transformator pada suatu GI harus dijaga dan dipelihara dengan adanya kegiatan pemeliharaan dan pengujian yang rutin secara terjadwal untuk memastikan kesiapan operasi dari trafo tersebut. Tujuan penulisan: menganalisa pengaruh nilai tahanan isolasi pada suatu transformator terhadap kesiapan operasi dalam menyalurkan pasokan energi listrik. Pembatasan masalah. Standar acuan yang digunakan adalah SK DIR 0520 tentang buku pedoman trafo tenaga atau daya. Pembahasan dalam penelitian ini hanya mencakup pada item pengujian tahanan isolasi transformator, tidak membahas spesifikasi teknik dari sebuah alat pengujian. Dasar teori bisa dilihat dari gambar berikut. Berdasarkan fungsinya, trafo tenaga dapat dibedakan menjadi trafo pembangkit, trafo gardu induk atau penyaluran, atau sampai trafo distribusi. Di dalam trafo terdapat 2 kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder, di mana bila kumparan primer dialiri listrik dapat mengakibatkan elektromagnet. Berikut adalah spesifikasi trafo tenaga 150 kV atau sering disebut dengan nameplate. Di gambar tersebut kita bisa melihat data pabrik dan spek trafo tersebut, dan kita bisa melihat diagram pengawatan trafo tersebut. Indeks polarisasi: rasio pembacaan 10 menit dibandingkan pembacaan 1 menit dikenal sebagai polarization index P1 atau indeks polarisasi IP. Tujuan dari pengujian indeks polarisasi adalah untuk memastikan peralatan tersebut layak dioperasikan atau bahkan untuk dilakukan over voltage test. Pengukuran S1 10 menit dibagi pengukuran S 1 menit. Evaluasi dan rekomendasi metode indeks polarisasi pada pengujian tahanan isolasi menghasilkan uji 1,0 dinyatakan berbahaya.
sedangkan yang lebih sangat baik adalah 2,0. Nah, berikut adalah dokumentasi pengujian tahanan isolasi. Pengujian tahanan isolasi dilakukan pada saat kegiatan pemeliharaan 2 tahun by transformator di GI Lembur Situ pada tanggal 21 Oktober 2001. Dinyatakan trafo tersebut baik, di mana pengukuran kumparan trafo primer diberi waktu 10 menit dan menghasilkan dan mengukur 26 sampai 26,5 giga dan kumparan sekunder 27,4 giga. Evaluasi hasil pengujian. Berdasarkan hasil pengujian yang didapatkan, maka kondisi isolasi pada trafo tersebut dalam keadaan yang baik karena nilai masing-masing item pengujian IP sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pada SK Dir 0520, yaitu IP dapat dinyatakan dalam kondisi baik apabila nilai IP 1,20 sampai 20. Apabila nilai pengujian tahanan isolasi dapat dipastikan dalam kondisi yang baik, maka trafo tersebut dapat dilakukan penormalan untuk kesiapan operasi dan dapat dibebani. Jadi kesimpulannya, trafo di GI siap beroperasi dan dilakukan manuver pembebanan dengan hasil pengujian tahanan isolasi kondisi baik. Saran pengujian tahanan sesuai isolasi dilakukan sesuai dengan EIK dan SOP yang berlaku karena hasil pengujian menjadi sebuah langkah pertimbangan untuk menentukan langkah perbaikan yang tepat dan efektif. Demikian hasil penjelasannya dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.